Kita bertemu kembali dalam mata kuliah dasar manajemen di sesi 9 dengan materi pembuatan keputusan, di mana indikator capaian dari sesi 9 ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep pembuatan keputusan. Terlebih dahulu akan saya berikan pengantar untuk lebih memudahkan pemahaman bahwa manusia di dalam hidupnya pasti memiliki tujuan yang hendak diraih. Dalam meraih tujuan tersebut bisa diraih sendiri-sendiri maupun secara berkelompok melalui suatu organisasi, ya, dengan bergabung dalam suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi yang merupakan wadah, bisa dikatakan organisasi merupakan wadah atau alat yang digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi untuk mencapai sejumlah tujuan yang sama. Suatu organisasi dalam mencapai tujuan tentunya melewati berbagai fase pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi disebut merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Mengapa pengambilan keputusan dianggap sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi? Kita lihat dari mulai tahap awal dari pelaksanaan fungsi manajemen setiap organisasi. Tahap awal adalah perencanaan. Tentunya dibutuhkan proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif rencana yang terbaik yang akan dijalankan dalam menjalankan suatu organisasi. Ya, jadi dari awal sudah ada pengambilan keputusan saat perencanaan. Tanpa adanya pengambilan keputusan rencana apa yang akan dijalankan, maka tidak akan berjalan rencana suatu organisasi. Nampak bahwa pembuatan keputusan memegang peranan sangat penting dalam fungsi manajemen perencanaan karena mempunyai akibat yang jauh ke depan dan luas, ya, sejalan dengan berjalannya atau operasional suatu organisasi. Nah, selain pada fungsi perencanaan, sepanjang kegiatan dalam melaksanakan fungsi manajemen di sepanjang operasional organisasi juga penuh dengan pembuatan berbagai keputusan, baik itu masalah besar maupun masalah kecil, tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan. Nah, dalam langkah pengambilan keputusan, terutama yang paling berperan adalah manajer berbagai lini. Tentunya selalu dihadapkan pada situasi yang harus melakukan pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa merugikan organisasi, misalnya kerugian citra atau image perusahaan, atau bahkan mungkin juga kerugian finansial atau uang, ya. Kemudian pengambilan keputusan dilalui dengan merumuskan berbagai alternatif terlebih dahulu. Kira-kira alternatif keputusannya apa saja? Nah, kemudian dipilih salah satu alternatif yang benar-benar sesuai dan sejalan dengan apa yang menjadi perhatian pada saat pembuatan keputusan, apa yang urgent, apa yang paling dibutuhkan. Nah, begitu strategisnya kedudukan pengambilan keputusan dalam menentukan kelangsungan hidup organisasi ternyata. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif sehingga pengambilan keputusan yang dilaksanakan benar-benar berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Pembuatan keputusan memberi gambaran proses yang dilalui dari mulai menentukan alternatif, kemudian mengevaluasi alternatif hingga menentukan alternatif mana. Nah, alternatif yang terpilih tersebut merupakan suatu bentuk penyelesaian terhadap suatu masalah tertentu. Masalah adalah situasi di mana apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Ya, apabila tidak sesuai berarti menjadi suatu masalah. Nah, masalah yang ada diselesaikan dengan suatu pengambilan keputusan.
Nah, kunci keberhasilan dalam proses pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah tentunya adalah ketepatan dalam merumuskan masalah. Masalahnya apa? Jika masalahnya tidak jelas, tentunya penyelesaian yang dilakukan juga menjadi rancu, ya. Masalahnya saja tidak jelas, penyelesaian yang dilakukan, pengambilan keputusannya bagaimana, ya. Nah, yang menjadi persoalan kembali adalah tidak mudah untuk merumuskan masalah. Mengapa? Karena masalah memiliki sifat yang subjektif. Mungkin bagi sebagian orang sesuatu adalah masalah, tapi mungkin bagi sebagian yang lain bukan merupakan suatu masalah. Nah, ini karenanya dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah diperlukan skill, kemampuan, kemahiran dalam decision maker atau pengambilan keputusan dan dalam problem structuring atau merumuskan masalah. Nah, sekarang bagaimana fungsi pimpinan dan keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan? Ya, tadi sudah kita bahas bahwa pengambilan keputusan tidak lepas dari status seorang manajer, ya. Baik manajemen berbagai lini tentunya sering sekali dihadapkan pada situasi harus mengambil keputusan. Nah, ini karenanya seorang manajer harus memiliki kesadaran terhadap posisinya bahwa mereka memiliki posisi strategis untuk mengambil suatu keputusan. Selain menyadari posisi juga harus menguasai berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan, termasuk konsekuen untuk mengimplementasikan keputusan dengan tepat dan benar. Nah, dari keputusan yang diambil oleh berbagai lini manajemen, tentunya pada akhirnya yang menjalankan adalah bawahan. Karenanya sangat perlu situasi di mana dalam pembuatan keputusan, dalam mengambil suatu keputusan, melibatkan aspirasi dari bawahan. Nah, proses pengambilan keputusan yang diambil seorang pemimpin akan sangat bergantung pada gaya yang dianut, apakah terbuka atau tertutup. Apakah membuka diri untuk menerima aspirasi dari bawahan, dari yang lain atau tidak. Nah, ya, dari kesemuanya, dari pendahuluan, dari pengantar tersebut, maka apa yang akan kita pelajari adalah menjawab segala apa yang kita bahas dalam pengantar, ya. Dari materi sesi 9 ini kita akan pelajari definisi pembuatan keputusan. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan pembuatan keputusan, kemudian hal ehwal yang termasuk di dalamnya, hingga kemudian bagaimana model keputusan, analisa dari suatu perhitungan untuk menghasilkan kebijakan atau keputusan dari alternatif mana yang harus dipilih. Kemudian bagaimana keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan, posisinya bagaimana. Yang terakhir adalah metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Yang pertama adalah definisi pembuatan keputusan. Ada beberapa ahli yang saya cantumkan di sini, ada banyak ya, tapi yang saya cantumkan hanya beberapa. Salah satunya Josh R. Terry. Decision making is the selection based on some criteria of one behavior alternative from two or more possible alternative. Jadi intinya pembuatan keputusan, pengambilan keputusan merupakan proses memilih, seleksi dari berbagai alternatif yang ada, yang mungkin. Kemungkinan alternatifnya ini A, B, C. Jadi kira-kira yang akan dipilih yang mana. Nah, ini yang disebut sebagai pengambilan keputusan. Ya. Kemudian ada Harrison, ada Solusu, kemudian ada Ricky Darmawan yang menyampaikan bahwa pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni. Dikatakan seni karena dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Kemudian ilmu karena membutuhkan metode yang dengan pendekatan yang sistematis. Nah, dari berbagai definisi tadi, kesimpulannya pengambilan keputusan adalah aktivitas dalam usaha memecahkan masalah, menetapkan berbagai alternatif yang dianggap terbaik, paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi, melalui metode atau teknik tertentu.
Ya, tentunya tidak bisa dengan spekulasi, pasti dengan metode yang sistematis, dengan teknik yang pasti yang tepat. Ya. Kemudian, pengambilan keputusan ini kira-kira orientasinya untuk apa, gitu ya. Ini tergantung kepada selera yang pengambil keputusannya. Kira-kira mau memilih alternatif yang dianggap paling menguntungkan atau lebih memilih alternatif yang memberikan resiko yang paling sedikit. Oke, saya ulangi. Keputusan yang diambil bisa berorientasi terhadap alternatif yang memberi keuntungan paling besar atau paling menguntungkan, atau alternatif yang memberikan resiko paling kecil. Nah, antara pilihan ini tentunya tergantung kembali kepada gaya dari pengambil keputusan, selera dari pengambil keputusan. Jenis keputusan, ya, ada keputusan yang terprogram, ada yang tidak terprogram. Yang terprogram adalah keputusan yang bersifat rutin, yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh, keputusan tentang bimbingan KRS, keputusan tentang penyelenggaraan ujian akhir semester. Nah, ini kan selalu rutin dilakukan. Ya, jadi kalaupun ada alokasi dana, ya alokasi dananya sudah pasti, sudah rutin. Ya, kemudian keputusan yang tidak terprogram adalah keputusan baru. Keputusan yang diambil dari masalah yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, jadi bersifat eksidental. Jadi tiba-tiba di luar perkiraan, di luar prediksi ada muncul masalah, gitu ya. Kemudian dibutuhkan kebijakan untuk membuat keputusan, mengambil keputusan terhadap masalah yang timbul secara tiba-tiba. Oke, kemudian mengenai keputusan yang tidak terprogram tadi, untuk yang masalah-masalah yang timbul dengan serta-merta yang secara tidak diprediksi tadi, dibutuhkan suatu kreativitas, intuisi, dan pertimbangan. Pertimbangan yang matang, intuisi untuk menentukan kebijakan yang tepat itu apa, kemudian kreativitas dari pengambil keputusan. Ya. Kemudian dari berbagai situasi dan kondisi dalam suatu permasalahan menimbulkan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan kondisi dalam pembuatan keputusan. Dibedakan menjadi pengambilan keputusan dalam kondisi pasti atau certainty, kemudian pengambilan keputusan dalam kondisi resiko atau under risk, dan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau uncertainty. Penjelasannya sebagai berikut. Keputusan dalam kondisi kepastian atau certainty. Ya, pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Contohnya, seseorang memiliki 1 juta. Jika ia menabung 1 juta tersebut ke bank, berarti otomatis buku rekening tabungan dari orang tersebut akan bertambah 1 juta. Ya, berarti itu kondisi yang pasti, jelas. Kemudian, yang kedua adalah keputusan dalam situasi risk atau probability, atau disebut juga under risk, di bawah risiko. Ya, di mana pengambil keputusan mengetahui besarnya probabilitas, peluang, setiap kemungkinan dari hasil alternatif yang ada, dan konsekuensi dari tiap pilihan. Sebagai contoh, pada saat main saham pasti tahulah resikonya, karena high risk high return, ya, resikonya tinggi, returnnya juga hasil yang didapat juga tinggi, gitu ya. Misalnya resikonya sebesar 70%, jadi pemain saham ini akan tahu dengan risiko sebesar 70%, berarti nanti return saya sebesar apa, ya. Nah, jadi probabilitasnya diketahui. Kalau dalam ilustrasi tadi, probabilitasnya adalah 70%. Ya, atau 0,7. Nah, sekarang keputusan dalam ketidakpastian atau uncertainty menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitasnya tidak diketahui atau tidak bisa diperkirakan. Jadi pengambil keputusan tidak mengetahui probabilitasnya. Sebagai contoh, hari Rabu jam 2 adalah jadwal mata kuliah dasar manajemen. Secara umum,
Dan secara logika berarti Rabu depan kemungkinan ada kuliah lagi, dasar manajemen. Akan tetapi juga ada kemungkinan tidak ada kuliah. Ya, seperti 2 minggu yang lalu ya, ternyata setelah dijadwalkan tidak ada kuliah. Ya, karena ada satu lain hal yang mengganggu. Nah ini, jadi ada peluang kemungkinan untuk terjadi kuliah dan ada kemungkinan untuk tidak terjadi kuliah yang tidak bisa diketahui probabilitasnya oleh pengambil keputusan. Contoh lagi adalah hari ini kira-kira hujan atau tidak ya. Nah, kemungkinan untuk hujan atau tidak juga memiliki probabilitas yang sama. Nah, sekarang dari ketiga kondisi tadi ada model keputusan atau model perhitungan yang bisa digunakan untuk menghitung masing-masing keputusan dalam berbagai kondisi tadi ya. Yang pertama adalah kondisi kepastian atau certainty. Pengambil keputusan tahu bahwa ada konsekuensi dari setiap alternatif atau pilihan keputusan. Nah, biasanya ini merupakan model keputusan yang digunakan adalah model statistik ya, yang pasti, yang jelas. Kemudian nanti ada mata kuliah matematika ekonomi, kemudian statistik dan sebagainya. Mungkin ada kesempatan untuk mahasiswa memahami dan mengalami materi metode simplex atau program linier misalnya. Nah, ini merupakan contoh dari model penghitungan untuk kondisi yang pasti atau certainty. Nah, yang kita pelajari dalam dasar manajemen ini adalah model penghitungan untuk keputusan dalam situasi risk atau resiko atau under risk dan keputusan dalam ketidakpastian atau uncertainty. Ya, untuk under risk, pengambil keputusan tahu probabilitas dari outcome yang beragam. Ya, bisa menggunakan pertimbangan untuk IMV, bisa untuk pertimbangan dengan alternatif EOL. IMV adalah expected monetary value, EOL adalah expected opportunity loss. Ya, jika IMV adalah untuk menentukan alternatif mana yang memberi keuntungan terbesar, jadi keputusannya diambil atau dipertimbangkan berdasarkan alternatif mana yang memberi keuntungan terbesar. Sedangkan EOL untuk memutuskan alternatif mana yang memberi resiko paling minimal. Nah, ini tergantung kepada selera yang dari pengambil keputusan. Nah, kemudian keputusan dalam ketidakpastian atau uncertainty. Pengambil keputusan tidak mengetahui probabilitas, kemungkinannya tidak diketahui. Nah, ada banyak model analisa, namun dalam materi dasmen ini kita akan belajar untuk menghitung berdasarkan kriteria maksimin, minimax, Laplace, dan minimax regret. Bagaimana model penghitungannya akan kita pelajari nanti. Nah, sekarang tadi saya sudah menyebut gaya pengambilan keputusan ya, tergantung selera dari pengambil keputusan, berarti gayanya juga berbeda-beda ya. Kira-kira dalam teknik pengambilan keputusannya seorang manajer memerlukan untuk memperoleh informasi dari bawahan atau informasi yang tersedia pada waktu tertentu saja, atau setiap keputusan diambil secara musyawarah, atau membicarakan permasalahan dengan bawahan secara individu atau secara kelompok. Nah, ini tergantung pada gaya dari seorang manajer. Nah, bagaimana sistem pengambilan keputusan? Apakah terbuka, membuka diri untuk masukan dari bawahan dan masukan dari pihak lain, atau tertutup? Nah, ini kembali lagi tergantung pada selera dari pengambil keputusan. Berikut adalah contoh proses pembuatan keputusan. Ada banyak ahli yang mengemukakan mengenai langkah atau tahapan pembuatan keputusan. Ya, ini hanya salah satu contoh saja. Yang pertama adalah identifikasi dan diagnosa masalah. Masalahnya apa? Kemudian pengumpulan dan data analisis yang diperlukan. Data yang diperlukan apa, kemudian dianalisa. Kemudian dikembangkan alternatif-alternatif. Keputusannya kira-kira opsinya apa saja. Nah, dari opsi-opsi keputusan tadi dievaluasi.
opsi mana kira-kira yang paling mendekati untuk memecahkan masalah yang dibutuhkan saat ini. Nah, kemudian dipilih alternatif terbaik. Setelah dipilih alternatif terbaik, diimplementasikan dalam bentuk keputusan. Setelah diwujudkan keputusan yang dihasilkan dievaluasi. Bagaimana hasil keputusan tersebut? Oke, sekarang kita masuk kepada pohon keputusan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu model penghitungan untuk berbagai kondisi baik certain, under risk, kemudian uncertainty tadi ya, ada model kuantitatif, kemudian ada IMV, IOL. Nah, IMV IOL inilah yang akan kita pelajari dalam materi pohon keputusan. Apa itu pohon keputusan? Pohon keputusan sering dipakai oleh manajer atau pimpinan untuk melihat persoalan masalah secara lebih jauh, berkerangka, terprogram, terkerangka, sistematis. Kemudian menunjukkan proses yang merinci masalah-masalah dengan detail dalam komponen-komponen yang lebih rinci. Kemudian diagram yang merupakan suatu rangkaian kronologis tentang kejadian apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari alternatif tindakan atau keputusan. Ya, kejadian apa yang terjadi sebagai akibat atau dampak dari alternatif. Jadi dalam pohon keputusan ada dampak atau akibat, ada alternatif keputusan. Oke, dalam pohon keputusan kita akan mengenal simbol-simbol sebagai berikut. Ada simbol kotak oranye, kemudian simbol elips oranye ya. Simbol kotak disebut sebagai node atau simbol keputusan atau alternatif keputusan atau tindakan atau course of action. Ya. Ini menunjukkan kondisi yang dapat dikontrol. Ya. Misalnya, kondisi yang dapat dikontrol misalnya mahasiswa, saya kuliah atau tidak ya. Nah, ini berarti yang kontrol adalah mahasiswa. Ya. Kemudian, if node yang disimbolkan oleh elips merupakan perkiraan hasil atau dampaknya dari alternatif. Ya, disebut juga sebagai state of nature atau sound. Merupakan kondisi yang tidak dapat dikontrol. Kalau tadi kondisi yang dapat dikontrol contohnya adalah mahasiswa, saya berangkat kuliah atau tidak. Nah, kondisi yang tidak dapat dikontrol adalah saat berangkat kuliah nanti paham atau tidak. Kan tidak bisa dikontrol ya. Kemudian jika tidak berangkat kuliah paham atau tidak materinya. Nah, ini jadi masing-masing event node akan memberikan dampak yang sama, paham atau tidak atas kuliah yang akan dijalankan atau tidak akan dijalankan oleh seorang mahasiswa. Oke ya, kemudian simbol berikutnya adalah garis, merupakan penghubung atau sebagai menunjukkan cabang keputusan. Nah, desain dari pohon keputusan bisa dilihat sebagai berikut ya. Ada D, ada A, ada O. D adalah pengambil keputusan atau decision maker. Kemudian A adalah alternatif 1, alternatif 2 tadi ya. Seorang mahasiswa alternatifnya mau kuliah A1 atau A2 atau tidak kuliah. Nah, jika kuliah O-nya paham atau tidak? O1-nya paham atau tidak? Gitu ya. Oke, kemudian ini merupakan pohon keputusan yang lebih lengkap ya, sebagai kelanjutan dari desain yang tadi ya. Nah, kotak oranye disebut juga node, kemudian elips disebut juga event node atau dampaknya. Kotak oranye adalah alternatifnya, ada A1, A2 ya. Event node-nya adalah dampaknya, bisa E11, E12, E21, E22. Tadi ya. Alternatif 1 kuliah, alternatif 2 tidak kuliah. Alternatif 1 kuliah memungkinkan untuk E1 tidak paham, E2 paham. A2 tidak berangkat kuliah mungkin E21 paham, E22 tidak paham. Ya. Nah, O merupakan hasilnya. Kalau paham bagaimana, kalau tidak paham bagaimana. Ya, O1, O2, O1, O2 ini merupakan outputnya. Disebut juga sebagai possible outcomes atau payoff. Angka yang dihasilkan nanti disebut sebagai payoff ya. Kemudian P11, P12, P21, P22 adalah probabilitasnya, kemungkinannya. Misalnya, tadi contohnya adalah seorang mahasiswa berangkat kuliah atau tidak. Berarti ada dua kemungkinan, berangkat dan tidak. Dua kemungkinan tersebut nilai globalnya adalah 100%. Jadi masing-masing kemungkinan
posisinya adalah 50%, 50%. Jadi alternatif 1 probabilitasnya adalah 50%, alternatif kedua probabilitasnya adalah 50%, atau kalau dinyatakan dalam desimal adalah 0,5. Oke, kita ulang kembali node dan even node ya. Node adalah yang disimbolkan dalam kotak oranye tadi adalah situasi yang dapat dikontrol. Sedang even node adalah situasi yang tidak dapat dikontrol. Tadi yang saya sampaikan adalah sebagai contoh adalah seorang mahasiswa kuliah atau tidak. Jadi sesuatu situasi yang dapat dikontrol ada yang memutuskan adalah pengambil keputusan bahwa kuliah atau tidak itu dikontrol oleh mahasiswa tadi. Tapi mengenai paham atau tidak itu di luar kontrol dari mahasiswa. Ya, mau konsen tapi ternyata tidak paham kan, ini maksudnya yang tidak bisa dikontrol itu seperti itu ya. Kemudian nah, untuk membuat tabel keputusan atau pohon keputusan kita harus melalui 6 langkah ini ya. Yang pertama, jelasnya permasalahan. Jadi suatu permasalahan harus jelas. Masalahnya apa? Kemudian di list daftar alternatif yang memungkinkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kira-kira opsinya apa saja? Nah, setelah di list alternatifnya, kemudian diidentifikasi outcome-nya atau state of nature-nya. Kira-kira paham atau tidak dari tadi ya. Kalau alternatifnya kalau berangkat kuliah, state of nature-nya paham atau tidak. Itu ya. Kemudian setelah diketahui payoff-nya, profit dari masing-masing alternatif dan outcome, kalau paham hasilnya bagaimana? Kalau tidak paham hasilnya bagaimana? Itu payoff ya. Nah, kemudian dipilih salah satu teori model matematika dalam keputusan. Karena ini memang metode kuantitatif ya. Nah, jadi menggunakan model matematika. Nah, setelah dipilih teori model matematika, kemudian diaplikasikan model tersebut untuk membuat keputusan. Mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Contoh kasus, Tuan Rukmana seorang investor memiliki uang 1 miliar, ingin berinvestasi di coklat. Selama ini uangnya hanya di deposito saja. Nah, alternatif yang menjadi opsi dari Tuan Rukmana adalah menginvestasikan uangnya yang 1 miliar untuk invest tanaman coklat atau didepositokan di bank. Ya, jadi alternatifnya ada 2. Kita lihat note-nya ada 2 alternatif untuk menanam coklat, untuk riset, untuk kepentingan riset, atau depositokan uangnya di bank. Nah, masing-masing alternatif memiliki dampak atau even note, ya, yaitu menanam coklat sukses atau gagal, mendepositokan uang sukses atau gagal. Suksesnya bila bunganya 10% per tahun, padahal LPS 8% ya. Nah, ini mengharapkan kira-kira siapa tahu ada kenaikan 10% gitu ya, kebijakan dari pemerintah. Nah, kemudian gagalnya adalah perkembangan bunganya lambat dan sangat lama. Hanya 6% saja tidak naik-naik. Nah, ini. Jadi masing-masing alternatif ada dampak sukses dan gagal. Oke. Kita lanjutkan di ilustrasi yang kedua. Sebagai contoh, ketika mendapat beasiswa 5 juta, seorang mahasiswa bingung harus diapakan uangnya. Mau untuk modal usaha atau beli HP baru? Ya, jadi alternatifnya adalah berwirausaha yang atas ya. Kemudian yang bawah adalah membeli tab baru dengan harga 5 juta. Nah, masing-masing alternatif memiliki even note atau dampak berupa yang berwirausaha dampaknya sukses atau rugi. Yang membeli tab baru sukses atau rugi. Sekarang kita lihat. Untuk berwirausaha, sukses jika uangnya berkembang, ya, usahanya berkembang. Jual pulsa, jual rokoknya berkembang. Nah, rugi apabila mengalami bangkrut karena ternyata pada waktu usaha tidak tekun. Nah, sekarang jika alternatifnya adalah membeli tab baru, keuntungannya adalah bisa untuk searching, browsing, bisa menggunakan aplikasi medsos
game online, mencari referensi berbagai hal, misalnya termasuk untuk referensi berwirausaha misalnya. Nah ini ya. Kemudian ruginya adalah uang habis. Oke, dua ilustrasi ini. Kemudian ada ilustrasi lagi, bisa kalian pelajari ya. Mudah untuk dipelajari. Nah sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus yang menggunakan perhitungan numerik atau angka. Kasusnya adalah masih Tuan Rukmana tadi ya. Tuan Rukmana memiliki lahan kosong yang sangat luas. Lahannya tidak dipakai apa-apa dan sangat potensial untuk digunakan berproduksi gitu. Nah, Tuan Rukmana ini berpikiran untuk membangun pabrik. Tapi Tuan Rukmana bingung. Kalau membangun pabrik yang besar atau pabrik yang kecil saja atau tidak bangun apa-apa. Ya, membangun pabrik besar berarti dengan pabrik yang besar menghasilkan barang produksi yang tentunya dalam kuantitas yang lebih besar gitu ya. Dengan pabrik besar berarti bisa memproduksi misalnya 200 item gitu atau 200 jumlahnya 200 biji. Kemudian kalau pabrik kecil misalnya hanya 100 biji misalnya atau tidak bangun apa-apa. Nah, dari kasus ini kita tentukan langkah untuk membuat tabel keputusan. Tadi ada 6 ya. Langkahnya bisa dilihat kembali di slide sebelumnya tadi, langkah pembuatan tabel keputusan atau pohon keputusan. Yang pertama, definisi masalah. Masalahnya jelas, yaitu memiliki lahan kosong yang dapat digunakan untuk produksi. Kemudian dibuat list alternatifnya. Alternatifnya, mau pilih membangun pabrik yang besar atau pabrik yang kecil atau tidak bangun apa-apa sama sekali. Nah, kemudian diidentifikasi outcome-nya yang tidak bisa dikontrol ya. Nah kira-kira jika memproduksi barangnya nanti laku atau tidak di pasaran. Jadi pasarnya bagus atau layak atau tidak ya. Ternyata kalau barang produksinya laku diminati customer berarti pasarnya bagus atau layak. Jika ternyata produksinya tidak laku berarti pasarnya tidak bagus atau tidak layak. Nah tentunya kalau laku tentunya akan menjadi keuntungan, bisa dihitung untungnya berapa. Kalau tidak laku sama sekali bisa dihitung ruginya berapa, gitu ya. Itu yang akan kita hitung. Untung dan rugi dari masing-masing alternatif. Nah sekarang langkah selanjutnya ada list payoff-nya. Dari masing-masing alternatif tadi kita hitung tadi ya, payoff-nya berapa. Jika membangun pabrik besar dengan pasar yang bagus, laku semua barang produksinya, payoff-nya berapa? Hasil yang dicapai berapa? Untung berapa misalnya. Kemudian jika pabriknya besar memproduksinya barang besar-besaran tapi ternyata tidak laku, berarti payoff-nya berupa rugi. Ruginya berapa ya? Ini yang akan kita hitung. Masing-masing akan kita tentukan angka payoff-nya dari kombinasi alternatif dan even note dan dampaknya. Kemudian yang kelima adalah pilih model. Ya, kebetulan model yang akan kita pakai adalah tabel keputusan atau pohon keputusan. Nah, setelahnya kemudian mengaplikasikan model. Ya, dilaksanakan modelnya, langkah perhitungannya seperti apa. Nah, hasilnya nanti dibuat untuk kesimpulan keputusan mana yang akan diambil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan. Ya, bisa kalian lihat di tabel keputusan. Silakan dilihat ya. Alternatif atau note ada di lajur paling kiri. Disusun secara vertikal dari atas ke bawah ya. Bangun pabrik besar, kemudian bangun pabrik kecil, kemudian tidak bangun apa-apa dan probabilitas dari masing-masing alternatif. Ya, karena alternatifnya adalah bangun pabrik besar atau pabrik kecil. Berarti masing-masing menduduki probabilitas 50% 50% atau dikonversikan dalam desimal menjadi 0,5 dan 0,5. Ya. Kemudian masing-masing dari alternatif ini state of nature-nya adalah, dampaknya adalah yang dihadapi laku atau tidak. Tadi ya, kalau laku berarti pasar layak, tidak laku berarti pasar tidak layak, mengalami kerugian, minus di situ ya.
Nah, state of nature disajikan dalam tabel keputusan secara horizontal, ya, ke samping. Kalau tadi atas ke bawah, ini ke samping. Pasar layak, sampingnya pasar tidak layak. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Ternyata dari tabel keputusan ini nampak bahwa jika Tuan Rukmana membangun pabrik besar, barang yang diproduksi misalnya 200 barang gitu ya, ternyata untung yang didapat adalah 200.000. Nah, kebetulan ini dalam juta, berarti 200 miliar ya. 200.000 juta berarti 200 miliar. Nah, jika membangun pabrik besar kemudian barang produksinya dijual ternyata tidak laku, setelah dihitung-hitung ternyata ruginya sebesar minus 180 miliar. Kemudian, jika Tuan Rukmana membangun pabrik kecil-kecilan saja, ternyata barang produksinya bila dijual laku semua, untungnya adalah 100 miliar. Jika tidak laku, ruginya adalah minus 20 miliar. Nah, jika tidak membangun apa-apa tentunya nol ya. Nah, sekarang kita susun dalam pohon keputusan dari tabel keputusan tadi ya. Alternatifnya adalah bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, atau tidak bangun apa-apa. Masing-masing event node-nya adalah pasar layak dan pasar tidak layak. Ya. Kemudian di pohon keputusan kita cantumkan probabilitasnya. Ya, 0,5 dicantumkan di atas garis ya, probabilitas. Kemudian state of nature-nya kita tulis, kita cantumkan ya di bawah garis. Tadi bangun pabrik besar untuk pasar layak untung 200.000 juta atau 200 miliar ya. Untuk pasar tidak layak minus 180 miliar rugi. Kemudian jika bangun pabrik kecil untuk pasar layak untungnya adalah 100 juta. Untuk bangun pabrik kecil jika pasar tidak layak atau tidak laku berarti ruginya adalah minus 20 miliar. Jika tidak bangun apa-apa tentunya nol ya. Nah, ini dari pohon keputusan ini yang dibuat dari tabel keputusan nanti akan kita hitung payoff dari masing-masing event node ya. Oke, ini kita hitung. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengambilan keputusannya berdasar pertimbangan apa? Memilih alternatif yang memberi keuntungan terbesar atau memilih alternatif yang memberi resiko terendah. Jika memilih alternatif yang memberi keuntungan terbesar, maka Tuan Rukmana harus menghitung EMV atau Expected Monetary Value. Nah, bagaimana menghitung EMV bisa kita lihat ya. Lajur 1, 2, 3 adalah tadi ya dari tabel keputusan tadi. Nah, yang kolom keempat adalah EMV-nya. Cara penghitungannya adalah masing-masing nilai dikalikan probabilitasnya. Coba kita hitung EMV dari bangun pabrik besar. Pasar layaknya 200 miliar, pasar tidak layaknya adalah minus 180.000 juta ya, minus 180 miliar. Nah, hitungnya berarti 200.000 dikalikan probabilitasnya yang bawah 0,5 ditambah minus 180.000 dikalikan 0,5 probabilitasnya. Hasilnya 200.000 kali 0,5 berarti 100.000 ditambah minus 180.000 dikalikan 0,5 berarti minus 90. 100.000 ditambah minus 90 hasilnya adalah 10.000. Kemudian bangun pabrik kecil 100.000 untuk pasar layak dan minus 20.000 untuk pasar tidak layak. Berarti EMV-nya 100.000 kali 0,5 ditambah minus 20.000 kali 0,5. Hasilnya 100.000 kali 0,5 berarti 50.000. Minus 20.000 kali 0,5 berarti minus 10. 50 minus 10 hasilnya 40.000. EMV untuk bangun pabrik besar adalah 10.000, EMV untuk bangun pabrik kecil adalah 40.000. Kalau tidak bangun apa-apa ya berarti 0. Nah, hasil ini kita masukkan dalam tabel dalam pohon keputusan. Ya,
Tadi sudah sampai sini ya langkahnya. Nah, sekarang kita tadi sudah ketemu IMV 1, IMV 2. Nah, sekarang kita masukkan IMV 1. 10.000 tadi ya. Kemudian bangun pabrik kecil IMV 2 40.000. Tidak bangun apa-apa, IMV 3 adalah 0. Nah, kesimpulannya, jika Tuan Rukmana ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka keputusan yang diambil adalah memilih alternatif membangun pabrik kecil karena menunjukkan payoff yang tertinggi, yaitu 40.000 juta atau 40 miliar. Oke, mudah ya. Nah, sekarang ini adalah IMV. Tadi IMV yaitu jika pertimbangannya adalah untuk mencari alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Sekarang bagaimana jika pertimbangan dari pengambil keputusannya adalah untuk mengambil alternatif yang memberi resiko paling kecil atau minimal. Kalau tadi IMV, sekarang IOL. Ya. Nah, perhitungan untuk IOL hampir sama dengan IMV, tapi diawali terlebih dahulu dengan melihat masing-masing lajur angka tertingginya berapa. Nah, dari angka tertinggi tersebut dikurang menjadi pengurang dari masing-masing state of nature ya. Nah, sekarang lajur pertama ada 200, 200.000, ada 100.000, ada 0. Berarti tertinggi adalah 200.000. Nah, 200.000 ini nanti akan menjadi pengurang yang bangun pabrik besar pasar layak dan bangun pabrik kecil pasar layak. Nah, hasilnya berapa nanti akan digunakan untuk menghitung IOL ya. Coba kita mulai ya. Tertinggi adalah 200, berarti untuk bangun pabrik besar pasar layak, cara menghitungnya 200.000 dikurangi 200.000. Hasilnya adalah yang oranye ya, 0. Kemudian untuk bangun pabrik kecil, 200.000 dikurangi 100.000. Hasilnya 100. Jika tidak bangun apa-apa, berarti 200.000 dikurangi 0, hasilnya 200.000. Berarti ada 0, ada 100.000, ada 200.000. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung IOL. Kemudian untuk pasar tidak layak bangun pabrik besar, kita lihat dari lajur pasar tidak layak ya, ada minus 180, ada minus 20, ada 0. Berarti yang tertinggi adalah 0 ya. Karena yang dua adalah minus, berarti yang tertinggi adalah 0. Berarti yang menjadi pengurang adalah 0. Untuk bangun pabrik besar pasar tidak layak, 0 dikurangi minus 180.000, hasilnya adalah plus 180.000. Kemudian bangun pabrik kecil, 0 dikurangi minus 20.000, hasilnya adalah plus 20.000. Tidak bangun apa-apa, 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. Nah, kita menghitung IOL, kita lihat dari yang oranye-oranye ini, yang dalam kotak oranye ya. IOL untuk bangun pabrik besar didapat dari 0 dikalikan 0,5 probabilitasnya. Kemudian kita lihat yang baris bangun pabrik besar ya. Untuk pasar tidak layak berarti 180, probabilitasnya 0,5. Jadi IOL untuk bangun pabrik besar adalah 0 dikalikan 0,5, hasilnya 0, ditambah 180 kali 0,5, berarti 90. Mohon maaf di situ ada per 2 itu salah ya, saya salah ketik. Jadi tidak per 2, tidak di rata-rata, tapi dikalikan saja, dikalikan dengan probabilitasnya. Jadi 0 kali 0,5 ditambah 180 dikalikan 0,5, hasilnya 90. Kemudian bangun pabrik kecil, kita lihat lagi di kolom oranye. Untuk bangun pabrik kecil, kita lihat mendatar ke kanan ya. Ada angka 100 dan angka 20.000. Kita kalikan masing-masing dengan probabilitasnya. Jadi 100.000 kali 0,5 ditambah 20.000 kali 0,5. Hasilnya adalah 60.000. Kemudian tidak bangun apa-apa. Kita lihat di kotak oranye, di baris tidak bangun apa-apa ke kanan, itu ada 200.000 dan 0. Masing-masing kita kalikan dengan probabilitasnya. Berarti 200.000 kali 0,5 ditambah 0 kali 0,5. Hasilnya 100.000. Nah ini ya. Oke. IOL untuk bangun pabrik besar adalah
90.000. IOL untuk bangun pabrik kecil adalah 60.000. IOL untuk tidak bangun apa-apa adalah 100.000. Ya, karena yang dicari adalah resiko kerugian terkecil, berarti yang dilihat adalah yang menunjukkan angka paling kecil di antara 90, 60 dan 100. Angka terendah adalah 60. Kita masukkan 90, 60 dan 100 ini ke dalam pohon keputusan. Ya, sama seperti tadi, kalau tadi IMV, sekarang IOL. IOL 1 hasilnya adalah 90. IOL 2 hasilnya adalah 60.000. IOL 3 hasilnya adalah 100.000. Kita lihat yang paling rendah adalah 60.000. Dengan demikian kesimpulannya, jika Tuan Rukmana yang menjadi pertimbangan adalah alternatif mana yang memiliki resiko kerugian terendah, maka sebaiknya Tuan Rukmana membangun pabrik kecil, karena membangun pabrik kecil menunjukkan resiko kerugian terendah, yaitu 60.000 juta atau 60 miliar. Oke, ini adalah IMV dan IOL untuk perhitungan kondisi under risk. Nah, sekarang bagaimana analisa untuk model keputusan uncertainty? Ada banyak kriteria model perhitungan, tapi yang kita gunakan dalam materi ini adalah 5 kriteria berikut, yaitu kriteria maksimak, maksimin, minimak, Laplace, dan minimak regret. Nah, bagaimana? Kita akan lihat. Kita lihat dulu dari tabel keputusan, ya. Kita gunakan data yang tadi, ya. Bangun pabrik besar 200.000 untuk pasar layak, pasar tidak layak minus 180.000. Kemudian bangun pabrik kecil untuk pasar layak 100.000, pasar tidak layaknya minus 20.000. Kemudian tidak bangun apa-apa 0 dan 0. Nah, untuk uncertainty kita tidak menggunakan probabilitas, ya, karena probabilitasnya tidak diketahui. Kalau under risk kita menggunakan probabilitas yang 0,5 tadi, ya. Oke, nah sekarang bagaimana penghitungan kriteria maksimak, maksimin, minimak, Laplace atau likelihood, dan minimax regret. Maksimak berarti kita akan menentukan pilihan dari angka yang terbesar dari yang terbesar. Kemudian maksimin, maksi berarti terbesar, min terkecil, berarti pilihan kita nanti adalah terbesar dari yang terkecil. Kemudian minimak, mini kecil, mak besar, berarti nanti keputusannya dipilih berdasarkan pilihan terkecil dari yang terbesar. Kemudian Laplace atau likelihood menggunakan pilihan rata-rata yang terbesar. Kemudian minimax regret sama tahapannya dengan perhitungan IOL, ya. Yang terbesar dari tiap kolom dijadikan pengurang untuk masing-masing nilai, kemudian dicari mana yang terbesarnya, baru dipilih yang terkecil dari yang terbesar. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita coba dalam analisa. Yang pertama adalah maksimak. Kita lihat. Pasar layak 200.000, pasar tidak layak minus 180, berarti yang terbesar adalah 200.000. Kemudian bangun pabrik kecil. Untuk pasar layak 100.000, untuk pasar tidak layak minus 20.000, berarti yang lebih besar adalah 100.000. Kemudian untuk tidak bangun apa-apa adalah 0. Nah, dari 200.000, 100.000, 0, ya, yang di blok biru itu, yang paling besar adalah 200.000. Karena maksimak adalah mencari terbesar dari yang terbesar. Tadi sudah kita tentukan terbesar dari masing-masing baris, ya. Sekarang kita tentukan terbesar dari kolom tersebut. Yang biru, ya, yang di blok biru.
200.000, 100.000, 0. Berarti yang terbesar adalah 200.000. Jadi keputusannya Tuan Rukmana untuk kriteria maksimal harus membangun pabrik besar. Gitu ya, karena 200.000 yang dipilih. Kemudian, jika yang digunakan adalah maksimin, terbesar dari yang terkecil. Ya, kita lihat lagi dari pasar layak dan tidak layak, baik itu dari bangun pabrik besar dan bangun pabrik kecil. Dari bangun pabrik besar dulu, ya. Untuk layaknya 200.000, tidak layaknya minus 180. Berarti yang lebih kecil adalah yang minus 180. Oke, kemudian untuk bangun pabrik kecil, layaknya adalah 100.000, tidak layaknya adalah minus 20.000. Berarti yang paling kecil adalah minus 20.000. Kemudian yang 0 tetap 0. Maksimin terbesar dari yang terkecil. Tadi udah kita pilih yang kecil ya, minus 180.000, minus 20.000 dan 0. Antara tiga angka ini, minus 180, minus 20 dan 0, yang terbesar adalah 0. Karena yang dua di atas adalah, yang blok kuning itu adalah minus. Jadi yang terbesar 0. Jadi menurut kriteria maksimin sebaiknya Tuan Rukmana tidak membangun apa-apa. Itu ya. Kemudian kita lanjut. Minimax, terkecil dari terbesar. Ya, untuk baris yang pertama, bangun pabrik besar, pasar layaknya 200, pasar tidak layaknya minus 180, berarti yang terbesar adalah 200.000. Lanjut, untuk bangun pabrik kecil yang terbesar adalah 100.000. Untuk tidak bangun apa-apa adalah 0. Nah, kalau tadi maksimal kita cari terbesar dari terbesar, kalau yang minimax ini terkecil dari yang terbesar. Di antara 200.000, 100.000 dan 0, ini ya yang di blok oranye ini ya. Yang terbesar adalah 0. Jadi yang terkecil adalah 0. Jadi karena minimax ya. Jadi kesimpulannya sebaiknya Tuan Rukmana jika berdasarkan kriteria minimax tidak perlu membangun apa-apa. Kemudian kriteria Laplace atau likelihood. Ya. Untuk Laplace atau likelihood ini di rata-rata. Di rata-rata baik dari nilai pasar layak dan pasar tidak layak kemudian dibagi 2. Ya. Untuk bangun pabrik besar berarti 200 ditambah minus 180 dibagi 2. 200 minus 180 kan 20.000 ya, 20.000 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 10.000. Kemudian untuk bangun pabrik kecil 100.000 minus 20.000 ada 80.000 dibagi 2 adalah 40.000. Kemudian tidak bangun apa-apa adalah 0. Nah, untuk Laplace ini dipilih nilai terbesar. Jadi yang di blok hijau ya, hasilnya ada 10.000, 40.000, 0. Nampak yang terbesar adalah 40.000. 40.000 ada berarti Tuan Rukmana untuk memenuhi kriteria Laplace, jika menggunakan kriteria Laplace, dia sebaiknya membangun pabrik kecil. Oke. Kemudian yang terakhir adalah minimal regret. Ya. Nah, minimal regret sama seperti perhitungan IOL tadi. Jadi dari masing-masing kolom dicari secara vertikal, dicari yang paling besar mana, kemudian dijadikan faktor pengurang. Coba yang untuk pasar layak, bangun pabrik besarnya 200, bangun pabrik kecilnya 100, tidak bangun apa-apa 0, berarti yang terbesar adalah 200. Nah, 200 dijadikan faktor pengurang dari masing-masing angka, baik itu 200, 100, dan 0. Coba untuk kolom bangun pabrik besar dan pasar layak ya, berarti 200 dikurangi 200 hasilnya 0. Untuk bangun pabrik besar dan pasar tidak layak berarti kita lihat yang tertinggi antara 180, 120 dan 0, yang tertinggi adalah 0. Berarti 0 dikurangi minus 180 hasilnya 0 plus 180 ketemu 180. Oke. Ya. Bangun pabrik besar ketemu 200 dikurangi 200 0. Bangun pabrik besar untuk pasar tidak layak ketemu 0 dikurangi minus 180 hasilnya 180 plus 180. Nah, sekarang berarti di antara 0 dan 180 yang terbesar adalah 180.
Ya, itu untuk bangun pabrik besar. Sekarang untuk bangun pabrik kecil. Tadi tertinggi 200 ya, yang dijadikan angka pengurang ya. 200 dikurangi 100, hasilnya 100. Kemudian untuk bangun pabrik kecil yang pasar tidak layak, tertinggi kan 0 ya, 0 dikurangi minus 20.000, berarti 0 plus 20.000, hasilnya plus 20.000. Nah, oke. Nah, sekarang di antara 100.000 dan 20.000, yang terbesar mana? 100. Ini untuk minimax regret. Nah, sekarang tidak bangun apa-apa. Tadi tertinggi 200, nolnya tetap dikurangi. 200 dikurangi 0 jadi 200. Sekarang tidak bangun apa-apa, 0 dikurangi 0. Nah, antara 200 dan 0 yang terbesar adalah 200. Nah, sekarang kita lihat dari minimal regret, ketemu sekarang angkanya 180, 100 dan 200. Yang terkecil yang kita cari ya, nilai terkecil dari terbesar tadi ya. Terkecilnya berarti antara 180, 100 adalah dan 200 adalah 100. Mengapa dicari terkecil? Karena yang dicari adalah yang memberi resiko terendah untuk minimax regret ya. Jadi yang dipilih adalah 100. Oke, dari sini bisa kita simpulkan keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimal membangun pabrik besar karena menunjukkan payoff terbesar sebesar 200.000 juta atau 200 M. Kemudian menurut kriteria maksimin 0, tidak membangun apa-apa. Menurut kriteria minimax yang terkecil dari yang terbesar adalah 0, berarti tidak membangun apa-apa. Laplace membangun pabrik kecil karena menunjukkan payoff terbesar sebesar 40.000. Bisa kita lihat kembali ya. Coba, nah ini ya, yang paling bawah ini di luar tabel ini 40.000. Kemudian minimax regret 100.000. Keputusannya untuk kriteria minimax regret membangun pabrik kecil karena menunjukkan resiko terkecil sebesar 100 miliar. Oke, demikian model penghitungan under risk dan uncertainty. Kita lanjutkan untuk keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Tadi telah kita bahas bagaimana bawahanlah yang pada akhirnya akan melaksanakan keputusan yang diambil oleh para pimpinan, manajer berbagai lini. Karenanya supaya ideal dibutuhkan keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Nah, kiranya dengan mengambil aspirasi dari bawahan tentunya berarti pembuatan keputusan dilakukan bukan secara individu ya, tapi secara kelompok karena melibatkan lebih dari satu individu, tidak hanya manajer saja tapi melibatkan bawahan. Kira-kira ada kebaikan atau kekurangan yang ada sebagai dampak dari situasi tersebut ya. Nah, berikut adalah kebaikannya atau kelebihannya. Memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar karena melibatkan banyak orang, tentunya lebih terbuka pikirannya. Mempunyai kerangka pandangan yang lebih lebar karena melibatkan banyak orang kembali ya. Jadi ya cara berpikirnya tentunya lebih luas ya dengan melibatkan banyak pemikir. Nah, ini. Kemudian lebih dapat menerima resiko karena aspirasi dari bawahan sendiri, jadi keputusannya pasti bawahan lebih bisa menerima gitu ya. Menerima dengan lapang dada keputusan yang diambil. Kemudian dalam pengembangan alternatif memungkinkan pencarian lebih luas dalam berbagai bidang fungsional organisasi karena melibatkan banyak orang tadi. Jadi alternatif yang ada pasti yang diusulkan dari banyak kepala ya. Nah, ini hasil dari pemikiran banyak sumbangan dari banyak orang. Nah, kemudian kelemahannya, meski keputusannya secara kelompok tapi implementasinya harus diselesaikan oleh para manajer secara individual. Kebijakannya tentunya harus dirumuskan oleh para manajer secara individual, dan apabila terjadi masalah tentunya juga pembuatan keputusannya nantinya kembali kepada individual manajer. Nah, kemudian keputusan kelompok sangat memakan biaya dan waktu tentunya ya. Kemudian pembuatan keputusan kelompok tidak efisien jika dibutuhkan untuk membuat keputusan secara cepat. Kemudian keputusan dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Seringkali mungkin melibatkan aspirasi bawahan, tapi ternyata pada saat pengambilan keputusan tetap saja hasil kompromi. Ya sudahlah,
ngikut aja dengan yang lain. Jadi tidak benar-benar pure dari aspirasi bawahan. Nah, bisa saja situasinya terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut dalam metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Apa yang telah kita lakukan tadi merupakan salah satu bentuk dari metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan analisa dari angka terhadap angka atau numerik. Ya, secara kuantitatif, secara kuantitas, secara jumlah. Jadi ada numerik dari jumlah tertentu. Tadi yang kita kerjakan ya. Nah, kebalikannya adalah kualitatif. Ya, kualitatif adalah ilustrasi kasus tadi yang kita dari beberapa ilustrasi kasus sebelum kita dalam model penghitungan tadi ya. Nah, untuk membuat rencana dan keputusan diperlukan bantuan berbagai teknik dan peralatan kuantitatif. Untuk metode kuantitatif ada teori tersendiri. Seperti tadi yang kita lakukan, ada teorinya untuk menghitung IMV bagaimana, EOL bagaimana, kriteria maksimak, minimak, dan sebagainya, ada rumus tersendiri. Ada metodenya secara sistematis, dan bahkan ada program atau aplikasi yang bisa digunakan dalam perhitungan model-model keputusan secara kuantitatif, secara metode kuantitatif. Nah, ya, teknik dan peralatan kuantitatif dalam pembuatan keputusan dikenal dengan nama teknik manajemen science atau bisa juga operation research ya. Tadi saya sempat memberi contoh program linear itu ya, itu adalah salah satu dari bentuk operation research yang berupa metode kuantitatif dengan teknik kuantitatif. Ada program tertentunya, ada aplikasi yang dipakai oleh bisa dipakai oleh organisasi manapun, perusahaan manapun. Nah, karena dalam rupa aplikasi program tentunya harus melibatkan komputer ya, itulah disebut sebagai sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Pasti dibutuhkan adanya manajemen informasi yang tersistem melalui program tertentu, aplikasi tertentu yang disebut sebagai sistem informasi manajemen. Riset operasi tadi menggambarkan, memahami, dan memperkirakan perilaku berbagai sistem yang kompleks dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, untuk forecasting, meramalkan penjualan 5 tahun berikutnya, proyeksinya bagaimana? Bisa menggunakan contohnya tadi program linear tadi, ya, untuk memproyeksikan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, keuntungan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan model matematika. Nah, tujuannya apa? Untuk menyediakan informasi yang akurat. Kenapa? Karena jelas pakai aplikasi, pakai program. Ya, sebagai dasar pembuatan keputusan. Nah, ciri-ciri dari riset operasi adalah terpusat pada pembuatan keputusan, kemudian penggunaan metode ilmiah. Kenapa metode ilmiah? Karena menggunakan rasio, rasional, dan sistematis. Ya, ada ilmunya, ada teorinya. Ya, ada rumus-rumusnya tertentu. Menggunakan model matematik. Kemudian efektivitas ekonomis karena cepat ya, langsung masukkan data, keluar hasilnya, outputnya. Kemudian bergantung pada komputer karena tidak mungkin diutak-atik sendiri. Ya, pasti akan sangat lama kalau menghitung manual. Dan tentunya juga tidak efektif dan efisien. Karena apa? Karena ada program yang tinggal kita pakai programnya, aplikasinya kita gunakan, sudah langsung keluar outputnya. Nah, kemudian pendekatan tim. Kenapa? Karena tidak mungkin satu orang yang mengerjakan. Ya, ada bagian reduksi data, ada bagian displaynya, ada bagian penyajiannya, ada bagian analisanya. Nah, ini ya. Kemudian orientasi sistemnya terarah, ada arahnya. Iya, karena jelas ada programnya, ada aplikasinya dari awal sampai akhir, ada sistem yang mengatur secara teratur, secara runut. Demikian materi dari sesi 9 pembuatan keputusan. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Terima kasih.